Saya Profesor Dr. Hewan Charles Rakatabu, MSc, PhD. Saya guru besar di Departemen Patologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Pertama kali ada tahapan di dalam penanggulangan penyakit. Pertama kali orang harus tahu penyakitnya apa, diagnosis. Karena tidak semua penyakit pada ayam itu bisa diobatin. Jadi yang bisa diobati hanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri, penyakit yang disebabkan oleh fungi, penyakit yang oleh Mycoplasma, penyakit yang disebabkan oleh protozoa, penyakit yang disebabkan oleh parasit internal, misalnya cacing. Kalau tadi bakteri, contohnya coli. Kemudian tadi Mycoplasma, misalnya CRD, macam gitu. Kemudian lagi penyakit yang disebabkan oleh protozoa, koksidiosis, kemudian cacing, macam gitu. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh fungi, misalnya aspergillosis, itu nggak ada obatnya. Itu biasanya orang dikaling, dimusnahkan, dikeluarkan. Nah, untuk penyakit yang disebabkan oleh virus, itu juga tidak bisa diobati. Itu harus dicegah dengan vaksinasi. Misalnya ND atau tetelo divaksinasi, AI divaksinasi, gumboro divaksinasi, penyakit lain divaksinasi. Nah, orang ini memberikan antibiotik mungkin untuk infeksi sekundernya. Ya, tapi lagi-lagi itu pembagiannya. Nah, tadi diagnosis penyakit. Kemudian pemilihan obat, kita sebut saja bakteri misalnya. Ini obat yang paling sesuai. Tadi sudah saya singgung. Ada obat yang spektrum khusus, spektrum luas misalnya. Misalnya tadi gram negatif, gram positif, orang harus tahu. Kemudian dia sudah pilih obat yang mana yang paling cocok. Kemudian bagaimana cara berikan obat? Di broiler atau di layar? Biasanya pada melalui air minum. Karena broiler orang nggak mau suntik. Ya, air minum. Nah, itu juga ada lamanya berapa lama. Biasanya orang sekitar 5 hari. Kemudian juga bagaimana supaya dia penyakit ini nggak cepat menular dari ayam ke kandang ke kandang. Ini juga dengan sanitasi desinfeksi. Dia semprot kandang, dia sanitasi, dia bersihkan supaya jangan meluas. Kemudian bagaimana ini dia bisa membantu kesembuhan? Itu biasanya orang kasih multivitamin. Kemudian yang terakhir dia evaluasi. Ini apa dia punya faktor pendukung, apa penyebabnya? Ini harus koreksi manajemen terakhir. Kemudian yang paling terakhir lagi dia evaluasi hasil pengobatan, hasil penanganan pati. Ada hasilnya nggak macam gitu. Nah, dari sini orang bisa mendapat gambaran secara kasar apakah antibiotik yang dia berikan itu memang bermanfaat untuk ayam. Jadi itulah tahapannya. Nah, kesembuhan bagaimana supaya terjadi? Kesembuhan itu orang harus diberikan kalau ada infeksi bakteri pada seawal mungkin. Kalau dia sudah bablas misalnya, dia sudah melanjut, mungkin dia sudah kompleks. Ambil contoh saja, kalau masih awal mungkin kemungkinan sembuh antara 80-90%. Kalau dia sudah mulai melanjut mungkin tinggal 50-50%. Kalau dia sudah parah tinggal 10 atau 20%, atau mungkin obatnya hanya tinggal 2, pisomisin dan pisodapur. Nah, inilah yang sehingga peternak punya suatu sistem peringatan dini, early warning system. Sistem peringatan dini bagaimana? Tadi sudah ditanya tadi, bagaimana gejala ayam sakit? Peternak nggak perlu jadi dokter. Dia lihat, loh ini kok nggak mau makan, nggak mau minum, kok mencret, ngorok misalnya, dia kontrol malam. Nah, kemudian ada evaluasi juga, dievaluasi serologis titer antibodi penyakit utama. Misalnya ND pada broiler yang umum orang lakukan. Nah, kemudian juga bedah bangke. Ya, bedah bangke harus konsultasi, ada TS, ada PPL-nya di situ. Kemudian juga sanitasi air minum, orang harus lakukan. Dia periksa air minum tercemar nggak gitu, untuk melihat sumber penyakit tadi. Tadi kita bilang diminum, atau ini amoniak yang tinggi. Tadi saya singgung sumber penyakit dari mana saja. Nah, inilah yang orang lakukan, Pak. Jadi kemudian dia putuskan kasih antibiotik. Jenisnya apa, berapa lama, maksimum dia 5 hari. Kemudian juga kapan, misalnya menjelang panen, dia nggak mau. Karena tetap dia cost benefit ratio-nya, biaya dan manfaat. Kalau saya kasih ini misalnya broiler masih bisa pertambahan perbadan berapa gitu. Kalau enggak, buat apa dia kasih? Kan mahal-mahal. Dia juga nggak mungkin kasih dosis tinggi sekali, enggak, mahal. Kemudian kalau terlalu tinggi itu juga
mengganggu pertumbuhan ayam.